Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel MGMPPI TV yang berbahagia, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Selanjutnya, mari kita tingkatkan kualitas rasa syukur tersebut dengan cara terlebih dahulu mengenal, merasa butuh, dan mencintai Sang Pemberi nikmat. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi hamba yang tidak hanya banyak meminta, tapi juga menjadi hamba yang pandai dan banyak bersyukur. Ibarat kata gula Jawa rasa coklat. Kalau kita mendapat sesuatu dari yang kita cintai, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, tetap terasa istimewa. Kita sudah mencintai Allah sebagai zat Sang Pemberi nikmat, maka kualitas rasa syukur kita sudah tidak terbatas lagi oleh wujud dan kuantitas sesuatu yang kita dapat. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan judul Puasa yang Mendarah Daging. Inti pelaksanaan ibadah puasa adalah mengendalikan syahwat dan menahan diri dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, hubungan badan dengan pasangannya, dan lain sebagainya. Tetapi ditahannya tidak untuk selamanya, sehingga menafikan peran nafsu dalam kodrat kemanusiaan. Nafsu dikendalikan hanya dalam jangka waktu tertentu yang sebenarnya halal, karena semata-mata mengharap sesuatu yang lebih berharga jauh di atas hukum halal, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya dengan berpuasa, seorang muslim akan lebih mudah meninggalkan sesuatu yang memang tidak dibutuhkan dan diharamkan, karena menahan yang sebenarnya dibutuhkan dan dihalalkan saja seorang muslim mampu. Jika sholat masih bisa dilihat oleh orang lain, jika membaca Al-Quran masih bisa didengar oleh orang lain, maka puasa adalah ibadah yang lebih terjaga, lebih terhindar dari sifat pamer atau riya. Puasa adalah sarana pendidikan untuk kejujuran, sportif, dan konsisten di jalan kebenaran. Perihal puasa kita, orang lain tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tapi hamba yang taat merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik dan langkah kita. Sehingga ketaatan muncul dari dalam diri tanpa intervensi orang lain. Benar-benar tumbuh niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan ibadah puasa. Pemirsa channel MGMPPI TV yang berbahagia, berikutnya, saat menjalankan ibadah puasa, sebenarnya manusia sedang diperintahkan untuk mengasah kepedulian sosialnya. Tidak sekedar melihat, mendekat, atau memikirkan bagaimana nasib orang yang tidak mampu. Puasa memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana jika aku menjadi orang tidak mampu. Mengalami langsung bagaimana rasa pedih, perih, dan penderitaan orang yang kelaparan. Jangan sampai puasa kita hanya merubah jadwal makan saja. Sarapan dipercepat sebelum subuh, dan jadwal makan siang digeser menjadi makan malam,
tanpa berkurang sedikit pun. Bahkan cenderung bertambah disertai pelampiasan balas dendam dengan mengada-adakan makanan yang sejatinya tidak diperlukan oleh tubuh. Untuk memahami perintah puasa, manusia juga perlu membaca ayat kauniyahnya berupa aktivitas belajar dari alam raya, termasuk dari perilaku hewan-hewan di sekeliling kita. Ada 2 jenis hewan yang bisa menjadi pelajaran puasa, yakni ular dan ulat. Jika ular ingin panjang umurnya, maka ia harus ganti kulit atau berpuasa dalam tanda kutip. Ulat pun juga, jika ia ingin panjang umurnya, maka ulat harus berpuasa yang dalam istilah ilmiahnya disebut metamorfosis. Meskipun sama-sama puasa, namun ternyata dari keduanya terdapat perbedaan hasil dari puasanya. Sebelum puasa, ular namanya ular. Setelah puasa, namanya juga tetap ular. Sebelum puasa, makanan ular adalah katak. Setelah puasa, makanan ular juga tetap katak. Sebelum puasa, perilaku ular adalah melata dan berbisa. Setelah puasa, ular juga tetap melata dan berbisa, berbahaya bagi manusia. Jika ada manusia yang sebelum dan setelah berpuasa sifat buruknya masih sama, maka hal tersebut sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Artinya kurang lebih banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa channel MGMP Pay TV yang berbahagia, orientasi puasa model ular hanya rutinitas mengesahkan ibadah dan menggugurkan kewajiban saja. Sebelum puasa, ketika puasa, dan setelah puasa, mereka tetap membiarkan matanya melihat maksiat, telinganya mendengar keburukan, lisannya menuturkan cacian, dan anggota badan lainnya melakukan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang yang puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala, tidak bermakna, dan tidak mendarah daging dalam jiwa dan raga. Ini berbeda dengan puasanya ulat. Sebelum puasa namanya ulat. Setelah berpuasa namanya menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Sebelum puasa makanan ulat adalah daun. Setelah puasa makanan ulat adalah sari putik bunga. Sebelum berpuasa ulat berjalan dengan cara menggeliat. Setelah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu, ia dapat terbang. Jika saat masih berwujud ulat, ia adalah musuh tumbuh-tumbuhan karena memakan dedaunan dengan sangat rakus. Namun setelah berubah menjadi kupu-kupu yang indah, ia menjadi sahabat tumbuhan-tumbuhan karena mampu membantu penyerbukan. Dalam konteks ini, puasa dapat membentuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Artinya kurang lebih setiap anak Adam sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa channel MGMP TV yang berbahagia, puasa model ulat pondasinya adalah keimanan dan keikhlasan, dan orientasinya adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi manusia yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pemirsa channel MGMBP TV yang berbahagia, mereka inilah orang yang ketika berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Matanya selalu dipalingkan dari melihat maksiat, telinganya selalu ditutupi dari mendengarkan keburukan, lisannya selalu terjaga dari mengucapkan cacian. Lebih itu, setelah berpuasa mereka juga tetap istiqomah menjadi hamba yang memiliki kepedulian dan kesalehan sosial. Tidak hanya banyak meminta, tapi juga banyak memberi, bermental dermawan, tak segan berbagi. Kehadirannya selalu membawa manfaat bagi lingkungan, sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Demikian, jika ada benarnya semata hanya karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan banyak kurangnya dari pribadi saya, mohon dimaafkan. Ikan lohan warnanya putih. Cukup sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.